Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Vegito mengeluarkan kekuatan menyeramkan pada para iblis. Di sisi lain, Trunks akhirnya membongkar dirinya sebagai God Killer juga yang sama menderitanya seperti Vegito. Karena itu, Trunks datang ke sini untuk mengetes apakah Goku sekuat yang dibicarakan ayahnya. Setelah itu, keduanya berdiri saling berhadapan. Trunks yang berasal dari garis waktu berbeda, tapi menjalani perjalanan yang persis sama dengan Ultra Vegito. Namun, berbeda dengan Vegito, Trunks menjalani semuanya sendirian. Saat dengan pedang energi miliknya yang terentang, dia menantang Goku dengan harapan mengukur kekuatannya sambil menatap pahlawan kita dengan senyuman. Trunks katakan dia telah menghabiskan puluhan tahun melawan para kesatria dengan kekuatan yang luar biasa, Yamoshi, dewa bahkan pengawal kerajaan Zeno. Dia tahu Goku juga menghadapi mereka, tapi Trunks harus mengatakan tidak ada yang membuatnya lebih bersemangat daripada saat ini. Dia terus bertanya-tanya apakah darah ayahnya mengalir dalam diri Trunks yang memicu perasaan ini. Tapi Trunks harus mencari tahu apakah rumor tentang Goku benar-benar nyata. Sementara Goku yang siap bertarung membalas senyumannya. Goku pastikan dia bisa merasakan Vegeta di dalam diri Trunks. Ekspresi di wajahnya seperti gambaran yang sama. Dan jika Trunks seperti yang Goku kenal, Goku mungkin akan mengecewakannya. Tapi mereka akan lihat sendiri sekarang. Dan untuk sesaat, kedua mata mereka akan saling mengunci dengan keseriusan penuh. Tidak ada kata yang diucapkan, apalagi otot mereka yang berkedut saat mereka dengan hati-hati saling merasakan. Di situ Goku segera memecah keheningan. Dia kemudian secara instan akan maju ke depan dengan kecepatan penuh. Gerakannya kini berada pada tingkat yang sama sekali baru dengan mendapatkan bentuk serafim hijau miliknya. Sambil menarik pukulannya yang terkepal, Goku akan bersiap memberi Trunks rasa pertama. Dalam beberapa saat, tinju Goku sudah berjarak beberapa inci dari wajah Trunks. Tapi anehnya, tidak ada perubahan ekspresi, tidak ada reaksi, dan tampaknya tidak ada upaya untuk menghentikannya. Saat Goku melihat ini, dia kemudian segera berhenti tiba-tiba. Pukulannya kini menjuntai tepat di garis mata Trunks saat Saiyan muda yang tidak berkedip itu akan menatap ke depan dengan tangan di samping. Dan bahkan pedang energinya ditarik kembali seolah-olah dia benar-benar menyerah. Dan dengan Trunks menatap kembali pada Goku yang membeku, dia hanya akan bertanya, kenapa Goku tidak melakukannya? Saat Goku menatap kembali dengan bingung, dia hanya akan menanyakan mengapa Trunks tidak melakukan apa-apa juga. Kenapa Trunks tidak mencoba bergerak? Di sini sambil tersenyum, Trunks yang hampir geli dengan situasi ini kemudian akan menjawab bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia tidak perlu melakukannya. Trunks membaca perasaan Goku saat menyerang tadi. Trunks tahu Goku akan berhenti bahkan sebelum Goku melakukannya. Jika Goku akan melawannya, sebaiknya Goku melawannya sampai mati. Di sini Goku sekarang merasakan dejavu terbalik karena sebelumnya dia merasakan hal ini pada Trunks masa depan yang lain. Kemudian Goku akan mendarat kembali dan menyatakan sekarang Trunks benar-benar mengingatkannya pada saat pertama kali dia bertemu Trunks. Goku tanyakan apakah Trunks yakin dia bukan orang yang sama. Dan Goku sekarang mengangkat tangan kirinya dengan tinju terkepalnya lagi. Goku beritahukan jika itu yang Trunks inginkan, maka kali ini Goku tidak akan berhenti. Dan setelah itu dengan gaya yang sangat bernostalgia, Trunks kemudian akan mengangkat satu jarinya ke depan wajahnya dan melihat lurus ke sana. Kemudian Trunks menyuruh Goku jangan khawatir, dia tahu Goku tidak akan mengecewakannya kali ini. Saat tiba-tiba dia menyelimuti jarinya dalam aura energi dan tampaknya akhirnya siap untuk bertahan melawan Goku. Dengan Goku saat ini sekarang akhirnya tidak menahan apapun, akan membalikan badan dan langsung bergegas kembali menyerangnya. Trunks yang seperti patung akan tetap dengan satu jari terangkat. Dan dalam beberapa saat, serangan pukulan akan dilemparkan dengan kecepatan cahaya dari setiap sudut dan dari setiap arah. Tapi saat kita akan mengintip lebih dekat ke dalam pertempuran kecil itu, Trunks akan bergerak kali ini untuk bertahan dalam adegan yang menakjubkan. Yang kita gunakan untuk bertahan hanyalah jari-jarinya saja. Mata serafimnya tidak kehilangan jejak sesaat pun, mampu melihat setiap serangan Goku seolah-olah mereka berada dalam gerakan lambat. Tapi terlepas dari semua itu akan memuncak pada Goku yang menarik diri dan meluncurkan satu pukulan terakhir dengan semangatnya. Teriakannya akan mengguncang seluruh planet. Sambil melanjutkan dengan senyuman,
Trunks hampir memprovokasi Saiyan itu, mempertahankan respon satu jarinya saat dampak terakhir yang menyentuh dari Trunks yang berdiri tegak. Di tengah tinju ganas Goku akan terlihat pada saat yang sangat singkat itu. Serangan itu pada akhirnya menghasilkan ledakan raksasa berkekuatan tinggi yang mengguncang seluruh dataran saat kedua tenaga Seraphim melakukan kontak. Tapi dari ledakan itu, Goku akan muncul melompat kembali. Tapi saat dia melakukannya, senyuman akan muncul juga ketika Goku lebih terkesan daripada apapun. Goku akui mata itu nyata dan Trunks telah menyempurnakannya. Seperti yang Goku pikirkan, energi setara satu klon tidak akan cukup. Goku butuh lebih banyak kekuatan untuk mengimbangi Trunks. Tepat setelah itu, Goku kemudian akan segera menutup matanya, memasuki semacam meditasi sesaat tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Meninggalkan Trunks menjadi sedikit bingung dan menonton dengan penuh penasaran dengan apa yang akan dilakukan teman lama ayahnya itu. Sampai tiba-tiba dalam pikirannya sendiri dikelilingi dalam energi misterius yang tampaknya akan mulai tumbuh lebih besar dan lebih besar lagi. Seiring berjalannya waktu, Goku akan berpikir secara internal bahwa dia tahu harus menyelamatkan alam semesta. Tapi dia tegaskan ini hanya perlu beberapa menit. Goku mungkin harus menonaktifkan setengah dari 1000 cloning yang dia buat. Menggunakan setengah kekuatannya, Goku yakin seharusnya cukup untuk mengalahkan Trunks. Goku berharap juga 500 cloning yang dia panggil semuanya ada di planet yang baru saja mereka selamatkan. Dan sekarang energi mereka dapat kembali kepada Goku. Dengan kendali Aura Ki yang luar biasa yang baru dilakukan Goku. Di belakangnya berbagai kloningan Goku yang tersebar di seluruh alam semesta kemudian akan terlihat duduk dengan mata tertutup. Masing-masing beristirahat saat kekuatan hidup mereka kembali pada tubuh aslinya. Semuanya untuk tujuan bertarung melawan Trunks. Saat tiba-tiba dia mengeluarkan tawa kecil bersamaan dengan membuka matanya. Goku akhirnya akan siap. Meskipun cuma menggunakan setengah kekuatannya, mata Seraphim hijaunya sekarang akan mulai bersinar seolah-olah meluap dengan energi yang baru ditemukan. Tapi secepat senyuman ini muncul, begitu juga tingkah lakunya akan berubah sepenuhnya. Goku akan merasakan energi yang meledak dari setiap pori-porinya sampai dengan teriakan dominasi. Seluruh tubuh Goku kecuali mata hijaunya akan menjadi perwujudan energi murni untuk sesaat. Dia akan mengisi kekuatan yang tak terkendali itu, meninggalkan Trunks menjadi tertegun saat menyaksikan rambut ungu panjangnya akan dipaksa untuk ditiup kembali. Dengan mata lebar, dia akan menatap ke depan dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi di sini. Trunks pikir Goku mungkin tadi menahan diri, tapi dia juga penasaran seberapa tinggi tingkat kekuatannya yang baru melonjak ini. Di mana Goku menyembunyikan ini, Trunks sama sekali nggak tahu. Tapi tidak akan ada terlalu banyak waktu untuk berpikir, karena hanya beberapa saat setelah peningkatan kekuatan ini, seluruh kehadiran Goku akan menghilang seolah-olah dengan Sun Kanido. Meninggalkan Trunks bahkan dengan penglihatan Seraphim yang bisa melihat segalanya. Dia panik sampai bertanya-tanya di mana Goku berada. Saat muncul entah dari mana, tepat di bawah hidung Trunks, Goku akan muncul kembali dan membanting pukulannya langsung ke rahang Trunks untuk dampak yang menghancurkan. Dengan kali ini tidak ada ruang bagi jari Trunks untuk bertahan, mengirim tubuhnya benar-benar terkejut dan terbang mundur dalam kerusakannya. Tubuhnya meluncur menghantam tanah dengan kaki dan tangannya yang terentang lebar. Saat menatap lurus ke depan, kecap akan mengalir di dagunya. Melihat semua peningkatan baru yang ditemukan Goku, Trunks akan berpikir pada dirinya sendiri. Sepertinya Goku yang diceritakan ayahnya akhirnya keluar untuk bermain dengan ganas. Sebelum tersenyum balik dalam kesombongan Saiyan yang khas, Trunks kemudian hanya akan mengelap darah itu. Dan pukulan Goku tadi, Trunks merasa belum pernah dipukul sekeras itu dalam beberapa waktu. Dia hampir lupa bagaimana rasanya sakit yang nyata. Jadi, mari mereka melihat apakah Goku bisa membuatnya merasakannya lagi. Setelah itu, keduanya akan terbang langsung pada satu sama lain. Dengan kekuatan penuh, tubuh mereka diselimuti aura putih saat Trunks sekali lagi akan mengeluarkan pedang energi miliknya. Goku yang baru menyadarinya sekarang akan segera menghindar saat Trunks menggesek pedangnya. Goku yang terkejut menyadari Trunks benar-benar pembunuh dewa di garis waktunya. Tapi itu hanya berarti dia tahu bagaimana melawan semua gerakan Trunks. Saat dalam respon yang tidak terduga, balasan Goku akan menjadi tendangan memutar yang menghantam tangan Trunks menjauh
membuat pedangnya hampir tidak berbahaya baginya. Dengan cepat, dia menembakkan sebuah laser yang masih bisa dihindari. Trunks yang belum puas menyuruh Goku menunjukkan lebih banyak kepadanya. Tapi saat tatapan Trunks akan semakin dalam, dia akan bergegas kembali ke depan dengan intensitas untuk mendaratkan siku yang menghancurkan tepat di pipi Goku. Seluruh tubuhnya akan terhempas menjauh dan mengirimnya meluncur ke arah yang berlawanan. Tapi Goku tidak akan dihempaskan terlalu jauh karena dia akan berhenti kembali. Goku malah membalikkan kepalanya sambil menunjukkan senyuman seolah-olah meledeknya dengan Trunks yang nampak cuma melihat pada Goku. Goku memuji gerakan Trunks, tapi dia harus katakan bahwa Trunks harus belajar untuk memprediksi karena dia tidak pernah tahu apa gerakan lawan berikutnya. Membingungkan Trunks seketika dan segera membalasnya. Dia beritahukan apapun yang Goku katakan, baginya Goku adalah orang yang berada di posisi kurang menguntungkan dalam skenario ini. Meskipun jika Goku ingin lebih, Trunks mempersilahkannya saja. Tapi saat Trunks akan bergegas maju lagi dengan pedang energi di tangannya, Goku akan menepati ajarannya dan dengan segera menggunakan udara untuk menekan kakinya dan mendorong tubuhnya dalam kecepatan tinggi. Sambil menunjukkan ekspresi marah di wajahnya, dia menggenggam tinjunya erat-erat. Dengan kekuatan luar biasa itu, dia akan menyerang dan benar-benar mengungguli Trunks. Melepaskan serangan boga mentah tepat ke wajah Trunks tanpa bisa menahan apapun. Dan tampaknya mengakhiri pertempuran di sana. Dan kemudian saat tubuh Trunks yang hampir tak bernyawa nampak jatuh ke tanah untuk mendarat dengan keras dengan punggungnya. Goku sudah bilang jika Trunks menginginkannya maka Goku akan melakukannya. Dan Goku merasa itu sudah cukup untuk sekarang. Goku memuji Trunks telah melakukannya dengan baik seperti yang diharapkan dari putra Vegeta. Sebelum kemudian Goku turun perlahan ke tanah saat Trunks sebaliknya akan kembali berdiri tegak dengan kepala tertunduk. Sampai tiba-tiba Trunks memperlihatkan wajah yang benar-benar jahat, bahkan menyebut Goku sebagai badut seperti yang biasanya Vegeta ucapkan. Sambil benar-benar menantang reputasinya sebagai pembunuh dewa, sama seperti Vegito, sisi Trunks yang sama sekali baru akan diperlihatkan. Siapapun Saiyan ini, dia tidak seperti Trunks yang kita kenal. Trunks mengucapkan selamat tinggal dan kemudian membuka portal waktu di belakang dirinya. Layaknya hantu iblis dengan hanya mata dan senyuman di wajah, Trunks kemudian akan memudar ke dalam kegelapan portal, meninggalkan Goku menjadi bingung dengan apa yang Trunks lakukan sekarang. Dan dalam kepanikan, Goku tidak akan khawatir apakah ini semacam taktik sebelum serangan, tapi sebaliknya akan dengan naif berpikir bahwa Trunks telah melarikan diri tanpa memberitahunya lebih banyak tentang Lucifer di timeline-nya. Tapi saat Goku akan berteriak tanpa disadari olehnya, cairan merah muda yang aneh akan mulai tumbuh dari tanah. Cairan merah muda yang kemungkinan bahan Majin Buu. Sampai tiba-tiba cairan itu melompat pada kaki dan tangan Goku yang membuat Goku terlambat menghindarinya. Goku cukup kaget cairan ini sudah menangkapnya. Dia yang berdiri tegak kini terikat di tempatnya, gak bisa melakukan apapun. Tidak mengherankan bagi Goku bahwa Trunks memiliki kendali seperti itu atas teknik seperti ini juga. Goku menyamakan Trunks seperti klon Vegito, karena apapun yang Vegito punya, Trunks juga mempunyainya. Hingga kemudian Trunks muncul sekali lagi dari portal waktu dengan satu kaki menjulur. Suara Trunks pembunuh dewa akan terdengar kembali dengan sombong. Dia ucapkan terima kasih karena pujian Goku sangat berarti baginya. Saat Goku melihat sambil tersenyum juga, dia hanya akan menatap saat Trunks kemudian akan terus berjalan ke depannya dan secara misterius masih dengan pedang energi diaktifkan. Tapi Goku yang tidak menyadari ini menyuruh Trunks untuk segera melepaskannya dari ikatan ini. Namun, bahkan dengan semua kata-kata Goku, Trunks pada akhirnya akan berhadapan langsung dengan Goku, masih diam dengan pedang energi aktif di tangannya. Secara misterius, dia mulai mengokang senjata itu dan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan aura ganas. Trunks perlahan meningkatkan kekuatannya dan menyampaikan dia senang bertemu dengan Goku. Tapi dia sadari legenda tentang kekuatan Goku sepertinya salah. Cincin waktu telah menyesatkannya karena timeline ini sama hancurnya dengan miliknya. Di situ, Trunks mengucapkan selamat tinggal hingga membuat Goku semakin panik. Goku nampak semakin khawatir dan dia akan menatap Trunks berteriak dengan ketidakpercayaan total.
Bahkan, Goku mengakui kalau dirinya menyerah dan menyebut Trunks sebagai pemenangnya. Tapi kata-kata terakhir ini tampaknya tidak berarti apa-apa bagi pembunuh dewa yang baru. Dengan cepat, dia berbalik 180 derajat, pedang Trunks akan memotong udara dan pada akhirnya memotong Goku yang masih terperangkap. Meninggalkan pahlawan kita hanya tertegun menatap ke bawah dan gak menyangka Trunks telah membunuhnya dengan keji. Sebelum pada akhirnya Goku batuk darah dan kerusakan pada organ dalamnya mulai terjadi. Tapi masih sempoyongan karena terkejut, Goku akan mengerang dan menyadari itu bukanlah Trunks yang dia kenal. Ketika Goku melihat ke atas dan melihat bagian belakang Trunks di depannya, apa yang akan dia lihat akan mengejutkannya kembali. Melumpuhkan Goku dalam ketakutan sampai dia tidak bisa lagi fokus pada rasa sakitnya. Sekarang, Trunks menunjukkan mata serapi merah dengan bayangan iblis jahat muncul seperti yang pernah terjadi pada Vegito. Sekilas kegelapan yang ada di dalam versi Trunks ini akan menyerupai monster yang sama persis dengan apa yang ada di dalam Vegito part sebelumnya. Dan Trunks menjawab dengan dingin, dia tidak mengakui Goku sebagai sahabatnya. Trunks sudah mengingatkan bahwa dia memberitahu Goku untuk bertarung sampai mati. Saat menyelesaikan kalimat itu, tubuh Goku perlahan akan terpisah dan kemudian jatuh di tanah. Di saat Trunks menarik perlahan cairan Majin Buu secara bersamaan dengan Goku sekarang sepenuhnya dalam kondisi lemah dan kehabisan darah. Dalam suara lemah, Goku membenarkan ucapan Trunks, tapi dia tidak berharap Trunks akan melampaui batas kewajaran. Goku bahkan belum sempat menunjukkan semua kekuatan yang dia miliki. Dan Goku meyakini bahwa sisi kejam pada diri Trunks pasti berasal dari Vegeta. Di mana Trunks yang melihat ke bawah dengan hanya akan menjawab kalau dia tahu Goku tidak menunjukkan semua yang dia miliki. Itulah setengah alasan kenapa dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada Goku. Trunks benci ketika menemukan seseorang yang menahan diri. Ini bisa menjadi jauh lebih menyenangkan jika Goku tidak melakukannya. Tapi dia mendapatkan inti dari kekuatan Goku sekarang. Selain itu, Trunks menyuruh Goku berhenti bersikap dramatis karena dia tahu tubuh Goku terbuat dari hal yang sama seperti miliknya. Benar aja, perlahan tubuh Goku menyatu kembali karena tubuhnya terbuat dari cairan Majin Buu. Dan setelah beberapa waktu, Goku kemudian akan membangunkan dirinya dari tanah dan akhirnya menemukan dirinya duduk di sebuah batu sendirian sambil merenungkan pertempuran yang baru saja dia alami dengan Trunks. Goku berkata jujur, dia sebenarnya hanya menggunakan setengah energinya saja. Tapi gerakan terakhir yang Trunks lakukan menggunakan cincin waktu dan menggunakan cairan Majin Buu untuk menghentikan Goku dari tanah. Goku tidak yakin dia akan cukup cepat untuk melawan Trunks. Bagaimanapun, Goku memuji Trunks sebagai orang yang hebat. Goku tahu timeline Trunks tidak dalam kondisi baik, tapi Goku senang setidaknya Trunks berhasil menemukan kekuatan bahkan dalam situasi itu. Itu memberi Goku harapan untuk menjadi lebih kuat juga. Sebelum Goku kemudian akan melihat langsung ke Trunks dan mencoba membahas apa yang baru saja terjadi sebelumnya. Tapi Goku harus menanyakan apa yang dia lihat barusan ada di dalam diri Trunks. Goku ingat kalau Trunks tidak mengandalkan kekuatan Lucifer lagi, tapi kenapa ada sosok makhluk menyeramkan yang Goku lihat. Mendengar itu, membuat Trunks segera menutup mata, kemudian akan menghela napas panjang. Trunks ungkapkan seiring berjalannya waktu itu hanya akan menjadi lebih jelas. Apa yang dia katakan kepada Goku benar. Tapi sayangnya apa yang Goku lihat adalah sesuatu yang tertinggal, yaitu bagian dari Lucifer yang tertinggal di dalamnya. Itu artinya bagian Lucifer juga tertinggal di dalam diri Vegito sekarang. Saat tiba-tiba membuka matanya lagi untuk mengungkapkan serapi merahnya sekali lagi, Trunks melanjutkan itu adalah sesuatu yang baru dia pelajari dan bagian dari alasannya datang ke sini adalah untuk mencari tahu apakah hal yang sama ada di dalam Vegito. Mendengar nama Vegito sontak membuat Goku terkejut. Wow, benar-benar kejutan yang luar biasa ya. Apakah kejahatan Lucifer benar-benar tertinggal di dalam diri mereka dan menjadikan Vegito dan Trunks sebagai iblis yang sama ganasnya dengan Lucifer kelak? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.